Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sulistiawati. Saya dari SD Negeri Kecepak, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi dengan beliau Ibu Yuwani yang nanti akan melakukan supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa bagian yang harus saya lalui, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Terima kasih, selamat mengikuti. Selamat siang Bu Yuwani. Selamat siang, Bu Lis. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Yuwani akan melakukan supervisi akademik ya, akan melakukan observasi. Nanti kira-kira Bu Yuwani akan melakukan supervisi akademik ini, apakah Bu Yuwani sudah siap melakukan Bu? Alhamdulillah sudah. Iya. Bu Yuwani nanti akan melakukan supervisi akademik ini di kelas berapa ini? Kelas 6. Ya, di kelas 6 dan mata pelajaran diambil. Untuk mata pelajaran ini saya akan memberikan materi matematika khususnya bilangan bulat negatif. Oh iya. Berarti pada mata pelajaran di kelas 6 untuk matematika ya Bu, tentang topik bilangan bulat negatif. Oke Bu. Nah kemudian nanti pada saat supervisi akademik, kira-kira tujuan Bu Yuwani itu apa Bu? Tujuan yang saya harapkan anak-anak itu nantinya mampu memahami apa itu bilangan bulat negatif dan mampu membandingkan serta mengurutkan bilangan bulat negatif. Oh iya. Jadi tujuan yang akan dicapai yaitu memahami, kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat negatif. Oke ya Bu ya. Nah nanti ya Bu ya, kira-kira di bagian mana ya yang akan nanti saya bisa amati dari Bu Yuwani itu nanti di bagian yang mana Bu? Pada bagian Bu Lis nanti bisa mengamati untuk pembelajaran matematika bagian keaktifan siswa. Mungkin ada seringnya siswa yang pintar-pintar saja yang lebih aktif dan dibandingkan dengan siswa-siswa yang belum bisa mungkin cenderung lebih diam. Nah di sini nanti Bu Lis bisa mengamati untuk yang siswa yang pintar itu biasanya lebih menonjol, lebih pintar karena dia suka pelajaran matematika. Gitu ya. Jadi pada bagian keaktifan siswa itu ya. Karena kan biasanya siswa yang pintar hanya saja, yang pintar saja yang mau aktif gitu ya. Kalau yang kurang suka atau yang kurang mampu biasanya cenderung diam yang tidak aktif atau pasif sekali ya Bu Yani ya. Oke. Kira-kira Bu Yani itu menggunakan strategi apa nanti Bu itu? Di sini rencananya saya akan menerapkan metode cooperative learning berkelompok dengan tutor sebaya, di mana anak-anak yang sudah bisa itu nanti bisa mengkondisikan dan bisa mengajari teman-temannya yang belum bisa, mungkin karena temannya jadi bisa lebih paham bahasanya, bisa saling bertanya kepada teman-teman yang bisa. Gitu ya. Jadi strategi yang digunakan adalah metode cooperative learning dengan tutor sebaya. Oh ya, mereka berkelompok kemudian tutor sebaya. Jadi teman-temannya yang sudah bisa mengajari yang belum bisa mengajari teman-temannya yang belum bisa. Oke, menarik sekali ini nanti strateginya ya Bu Yani ya. Nah kemudian harapan dari Bu Yani ya nanti setelah melakukan supervisi akademik ini kira-kira apa Bu? Harapannya seharusnya yang saya inginkan ya, inginnya itu anak-anak yang tadi cenderung diam itu lebih aktif dan lebih menyukai pelajaran matematika. Biasanya kan tadi yang belum aktif bisa aktif lah, pengennya itu semua itu menjadi aktif dan bisa memahami semuanya. Iya. Jadi aktif dalam pelajaran matematika khususnya. Karena memang matematika kadang-kadang pelajaran yang paling membuat momok anak-anak ya Bu ya. Jadi nanti Bu Yani mempunyai harapan agar semuanya bisa aktif, tidak hanya yang mampu saja, tapi semua anak seluruh kelas ya. Oke ya Bu Yani ya. Terima kasih Bu Yani, tadi kita telah melakukan pra-observasi. Semoga nanti Bu Yani dalam melakukan supervisi akademik atau observasi, Bu Yani akan diberikan kelancaran bersama anak-anak dan akan menemukan suatu strategi atau metode yang
berpihak pada anak sehingga anak akan mudah dalam menyerap materi. Terima kasih Bu Yani. Saya kembali ke kelas dulu ya. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih Bu. Ya. Gerak, kencang depan, gerak. Gerak. Yang sebelah sini masih kurang. Sebelumnya selamat pagi anak-anak semuanya. Silakan Lutfi disiapkan dulu. Gerak. Beri salam. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Terima kasih, ulangi sekali lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Terima kasih. Anak sekalian, sebelum pelajaran hari ini, untuk menambah semangat kalian pagi hari ini, silahkan berdiri sejenak menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk. Siap, mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Terima kasih, semangat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini, guru akan menerangkan pelajaran matematika. Siapa yang menerima pelajaran hari ini? Siap. Untuk menambah kesiapan kalian dalam menerima pelajaran hari ini, pelajaran matematika dengan materi bilangan bulat negatif. Pada bilangan bulat negatif ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, bisa memahami bilangan bulat negatif, yang kedua bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat negatif. Sebelumnya, agar menambah fokus kalian dalam menerima pelajaran, silakan satu kali tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Sebelumnya siapkan buku pelajaran kalian, boleh dikeluarkan alat tulisnya. Sudah, silakan. Sebelum dimulai, duduk yang manis, tarik nafas, hembuskan. Siap menerima hari ini? Siap. Perhatikan pelajaran di depan, materi pelajaran di depan. Bilangan bulat negatif. Ada yang bisa menerangkan gambar di depan di sini? Maksud dari 0, 1, 2, 3, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ayo maju silakan. Maju, sebelah jihan. Ditulis. Di atasnya sini nggak apa-apa. Terima kasih, silakan duduk kembali.
Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Jian, betul nggak jawabannya? Ya, coba perhatikan. 0 ke kanan, Mbak Jian menuliskan bilangan bulat positif. 0 ke kiri, bilangan bulat negatif. Betul nggak? Sekarang perhatikan. Bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semakin ke sana semakin besar apa kecil? Salah. Bilangan negatif kebalikannya. Ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Berarti semakin ke kiri semakin kecil. Perhatikan tadi yang kalian nyanyikan Garuda Pancasila, terdapat 5 sila dalam Pancasila. Perhatikan. Simbol pada sila ke-1, angka 1 berarti melambangkan bilangan positif. Negatifnya menjadi angka 2 menunjukkan bilangan positif. Negatifnya menjadi negatif 2. Angka 3 menunjukkan bilangan positif. Negatifnya menjadi negatif 2. Angka 4 menunjukkan bilangan positif. Negatifnya menjadi negatif 5. Angka 5 menunjukkan bilangan positif. Negatifnya menjadi negatif 5. Dan seterusnya. Bisa diambil kesimpulan, jadi bilangan yang mempunyai nilai negatif di depannya disebut bilangan bulat. Ulangi, semua bilangan yang mempunyai nilai negatif disebut bilangan bulat negatif. Ulangi, semua bilangan yang mempunyai nilai negatif disebut bilangan bulat negatif. Sampai di sini jelas? Coba saya ulangi sekali lagi, bisa dijawab kajiannya. Semua bilangan yang mempunyai nilai negatif disebut kajian disebut jelas? Ada yang belum jelas silakan tunjuk jari. Coba ulangi sekali lagi Lutfi. Semua bilangan yang mempunyai nilai negatif disebut bilangan bulat negatif. Coba Robi ulangi sekali lagi. Semua bilangan yang mempunyai nilai negatif disebut bilangan bulat negatif. Sampai di sini jelas? Terima kasih. Yang kedua, perhatikan yang kedua. Membandingkan bilangan bulat negatif. Membandingkan, perhatikan, berarti antara lebih kecil, lebih besar. Perhatikan. Negatif 1 ke kiri, nilainya semakin apa? Kecil. Negatif 1 ke kiri, nilainya semakin kecil. Perhatikan contoh di sini, ya. Negatif 5 dengan negatif 2. Negatif 5 dengan negatif 2 lebih besar yang mana? Negatif 2. Ulangi, lebih besar yang mana? Negatif 2. Perhatikan yang contoh kedua, negatif 7 dengan negatif 10 lebih besar yang mana? Negatif 7. Sampai di sini jelas? Jelas. Yang berikutnya yang mengurutkan, coba negatif 4, negatif 9, negatif 3. Urutkan dari yang paling besar, coba. Coba contoh yang kedua. Coba urutkan dari yang paling kecil. Perhatikan, angkanya besar nilainya kecil. Angkanya kecil nilainya besar. Dari yang terbesar berarti angkanya kecil. Negatif. Dari yang paling kecil berarti angkanya negatif. Sampai di sini jelas? Sudah bisa dipahami?
bisa dituliskan nomor 1, Adit? Bilangan negatif paling kecil, berarti angkanya yang paling besar. Terus kebalikannya dari Adit, ayo silakan nomor 2, berapa? Bilangan paling besar berarti angkanya yang paling kecil. Betul, punya berapa? Silakan perhatikan dari contoh 1 dan contoh 2 yang belum jelas dicari. Jelas? Dari pertama, coba yang pertama bilangan bulat negatif apa tadi? Semua bilangan negatif. Yang pertama bilangan negatif adalah semua bilangan yang mempunyai nilai negatif. Semua bilangan yang mempunyai nilai negatif, berarti ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Yang kedua, semua bilangan negatif angkanya besar, nilainya kecil. Semua bilangan negatif angkanya kecil, nilainya besar. Dari sini paham? Jelas? Yang belum jelas silakan tunjuk jari. Bisa dipahami? Coba Usen, apa tadi bilangan bulat negatif? Yang apa tadi? Negatif. Coba Jian ulangi yang keras. Bilangan negatif adalah yang keras, coba yang pojok sana biar dengar. Bilangan negatif adalah semua bilangan yang mempunyai nilai negatif. Betul. Bisa dipahami? Semua bilangan yang mempunyai nilai negatif disebut bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Yang kedua, bilangan bulat negatif yang angkanya besar, nilainya kecil. Sebaliknya yang angkanya kecil, nilainya besar. Dari sini jelas? Alhamdulillah, perhatikan. Kalau sudah jelas, Bu Guru punya soal membandingkan dan mengurutkan. Coba dikerjakan bersama-sama, deh. Dikerjakan di buku, coba bersama-sama. Silakan bukunya dibuka. Silakan temannya yang sudah paham bisa membantu temannya yang belum bisa. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi
pagi hari ini silakan nyanyi lagu apa tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Semangat hari ini. Yang masih belum bisa tunjuk jari, yang masih lemes. Sudah selesai? Berapa? Bawa sini, Lutfi. Zian, bawa sini, sudah selesai. Bara. Terima kasih. Perhatikan semuanya. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Bilangan bulat negatif. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif. Sebelum Bu Guru akhiri, dari kesimpulan yang Bu Guru sampaikan tadi, bilangan bulat negatif apa? Bilangan bulat yang mempunyai semua bilangan yang mempunyai nilai negatif. Bilangan bulat negatif yang angkanya besar nilainya kecil, yang angkanya kecil nilainya besar. Dari sini jelas? Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum istirahat tepuk 3 kali. Silakan istirahat. Selamat siang Bu Ani. Ya, alhamdulillah ya tadi Bu Yani sudah melakukan supervisi akademik ya Bu Yani. Berjalan lancar kah? Ya, alhamdulillah anak-anak juga antusias tampaknya tadi ya Bu Yani ya. Baik Bu Yani, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kali ini kan kita ada perbincangan atau bincang-bincang di pasca observasi. Untuk hal yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Yani, yaitu menurut Bu Yani, refleksi bagaimana dari pembelajaran matematika yang sudah Bu Yani lakukan tadi. Setelah saya melakukan pembelajaran hari ini untuk pelajaran matematika, saya menggunakan metode cooperative learning dengan tutor sebaya, di mana anak-anak menjadi lebih aktif dan antusias karena senang diajari oleh temannya sendiri. Jadi anak-anak yang semula diam menjadi lebih aktif, cenderung menikmati dan senang karena bisa diajari temannya sendiri. Demikian, Bu Lis. Oh iya, jadi tadi intinya aktif. Keaktifan murid menjadi lebih bagus, lebih baik ya, yang tadinya pasif ya. Jadi tidak semuanya mengikuti dengan antusias. Jadi tidak hanya anak-anak yang bisa saja, tapi semua anak menyeluruh sudah aktif melakukan pembelajaran matematika tadi ya Bu Ani ya. Kemudian berikutnya Bu Ani, kira-kira rencana ke depan bagaimana Bu Yani dari kegiatan pembelajaran yang Bu Yani tadi lakukan? Rencana saya ke depan, saya akan mengaktifkan murid-murid dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika dan umumnya pembelajaran lainnya
agar siswa itu menjadi lebih aktif sehingga materi yang terserap itu dengan mudah dipahami oleh siswa. Oh iya, jadi rencana Bu Ani yang paling fokus adalah mengaktifkan siswa ya. iya. Karena kan selama ini untuk matematika itu biasanya kan menakutkan ya, sehingga Bu Yuwani itu memiliki rencana tidak hanya pada bidang matematika saja ya, untuk keseluruhan pembelajaran Bu Yuwani berencana akan lebih mengaktifkan siswa dalam pembelajaran tersebut gitu ya. Baik Bu Ani, kemudian manfaatnya Bu Ani, manfaat apa yang dari metode Bu Ani terapkan tadi? Manfaatnya dari metode yang pagi hari saya terapkan tadi, keaktifan siswa lebih meningkat, materi pembelajaran dapat dipahami sehingga hasil belajar dapat meningkat. Nah, gitu ya. Jadi dengan adanya cooperative learning, kemudian tutor sebaya, sehingga dapat keaktifan murid meningkat. Iya. Semua Kemudian materi dapat dipahami siswa. iya, materi dapat dipahami, kemudian Sehingga hasil belajar lebih meningkat. Nah, kemudian dari keseluruhan tadi Bu Ani, kegiatan di pasca observasi ini, kira-kira apa yang Bu Yuwani petik pada supervisi tadi? Dari kegiatan yang saya petik tadi bahwa guru itu harus menggunakan metode yang dapat membuat siswa itu tertarik dalam pembelajaran khususnya matematika, sehingga dalam pembelajaran itu tidak membosankan, khususnya pembelajaran matematika. Oh ya, intinya guru itu harus memiliki metode yang baik, metode yang menarik, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan antusias, anak-anak bisa memahami materi dengan baik, dengan metode-metode yang bisa tidak tertarik, tidak membosankan, apalagi untuk matematika ya Bu ya, dan khususnya untuk semua pelajaran kita sebagai guru harus menerapkan metode yang baik begitu ya, yang bisa dinikmati oleh siswa. Oke, menarik sekali ya Bu Yuwani ya. Baiklah Bu Yuwani, tadi Bu Yuwani sudah melakukan supervisi akademi dengan lancar, dengan baik, dan saya lihat tadi saya mengamati yang semula anak-anak itu di awal pelajaran itu hanya pasif, tapi setelah Bu Yuwani melakukan menggunakan metode teman sebaya, cooperative learning, tadi anak-anak menjadi lebih antusias, menjadi lebih tertarik, dan tampaknya pada hasil belajar itu juga akan meningkat. Semoga kedepannya kita sebagai guru dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi agar keberpihakan kepada murid, sehingga anak-anak dapat menyerap materi dengan baik dan hasil belajar yang baik. Begitu ya Bu Yani. Untuk wawancara pasca observasi ini saya mengucapkan terima kasih banyak telah diluangkan waktunya dari Bu Yani. Terima kasih ya Bu Yani, kita nanti dapat praktek bersama di kenyataan sehari-hari. Terima kasih Bu Yani. Ya, sama-sama, terima kasih.